Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kami sekeluarga akan melaksanakan manasik umroh ya, dengan dua rombongan ini ya, menggunakan dua mobil. Kurang lebih ada sekitar 16 orang sampai 20 orang lah ya. Ini karena anak-anak juga pada ikut semuanya. Ini kami akan melaksanakan manasik umroh di pondok pesantren Darussalam di desa Duku Waluh ya teman-teman. Ini Mbah ya, sudah cukup sepuh. Alhamdulillah masih semangat untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Nanti saya dan Mbah akan dibimbing oleh Ustadz ya, yang biasa mendampingi saat pelaksanaan ibadah umroh di tanah suci ya. Di sini alhamdulillah keluarga besar ikut semua ya, karena momen langka ya, saat ada keluarga, saat ada salah satu keluarga yang ingin berangkat umroh atau hajian, biasanya saudara-saudara ikut antusias ya, ikut berpartisipasi ataupun ikut mengantar ya, atau menyaksikan ibadah umroh ya. Di sini manasik umroh adalah peraga atau peragaan pelaksanaan ibadah umroh sesuai dengan rukun dan tata caranya ya. Dalam manasik umroh, seorang pembimbing akan mengarahkan dan membimbing calon jamaah umroh. Pembimbing ini memberikan materi serta praktek pelaksanaan ibadah umroh ya. Ini di pelataran ya. Alhamdulillah ini sudah sampai di pelataran pondok pesantren Darussalam Duku Waluh Purwokerto ya. Ini Mbah sangat semangat alhamdulillah, dan disertai sama anak dan cucu-cucunya ya. Ini alhamdulillah semangat, sehat-sehat ya Mbah. Ini nanti kita akan dikasih materi ya, untuk dicatat ya atau diingat-ingat, baik rukun, syarat, dan larangan-larangan ya, nanti saya ingat-ingat. Selanjutnya ini sudah masuk ke aula ya. Ini ustadznya sudah menyiapkan tempat atau sarananya ya. Ini saya sedang mengisi daftar hadir untuk para peserta jamaah umroh ya. Ini masuk ke forum bimbingan manasik umroh dan haji ya. Ini sudah mulai datang ya. Selain keluarga saya juga ada orang lain ya yang ikut melaksanakan manasik umroh ini ya. Terus ini mulai diberikan semacam materi ya. Di sini diberikan materi atau ceramah serta diskusi, terus nanti juga ada praktek dan simulasi. Jadi cukup panjang ya untuk penyampaiannya. Di sini keuntungan melaksanakan manasik umroh sangat bermanfaat untuk membantu calon jamaah memahami makna dan arti ibadah umroh, terus untuk memperkuat ikatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus membantu mempersiapkan diri secara mental dan spiritual ya, serta membantu melaksanakan ibadah umroh dengan khusyuk dan penuh kesadaran ya.
Dan dalam manasik umroh, calon jamaah akan dibimbing oleh seorang pembimbing atau mutawif ya. Ini sedang dipraktekkan cara menggunakan kain ihram, karena nanti tujuan awal itu kita akan ibadah umroh dulu, setelah itu baru ke Masjidil Madinah di Masjid Nabawi di Madinah ya, maaf keceletot-celetot ya. Ini sedang dikasih contoh ataupun praktek menggunakan kain ihram. Saya juga langsung praktek ya, nanti saya setelah praktek sendiri, lalu Mbah karena sudah sepuh nanti saya yang memakaikan juga ya. Ini untuk bagian penutupnya, tadi bagian bawah ini tinggal seperti ini. Ternyata mudah ya, namun karena belum pernah jadi ya grogi saja. Setelah ini nanti kita akan melaksanakan praktek atau simulasi tawaf ya. Tadi sudah diterangkan di sana, yang utama itu ibadah umroh. Yang pertama itu tawaf ya, terus kedua itu sa'i, terus ketiga tahallul apa ya, saya lupa juga. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Untuk urutan ibadah umroh, pertama niat ya, maaf tadi saya lupa ya, jadi saya membuka lagi nih catatan saya. Pertama niat, untuk melakukan niat dan mengambil mikot di tempat yang telah ditentukan ya, tentu niatnya dalam hati. Setelah itu ihram ya, menggunakan pakaian tidak berjahit, tidak menggunakan penutup kepala bagi laki-laki. Untuk perempuan pakaiannya harus menutupi aurat dan tidak boleh mengenakan tutup muka serta kaos tangan ya. Ini sedang dikasih tahu simulasi atau praktek saat di dekat Ka'bah ya. Terus nanti ini tawaf ya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dengan arah melawan jarum jam ya teman-teman. Terus terakhir nanti ada sa'i ya. Sa'i itu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik ya. Seperti ini teman-teman, sedang dikasih tahu saat melalui rukun Yamani kita hanya melambaikan tangan, lalu kita jalan lagi menuju ke Hajar Aswad ya. Saat di Hajar Aswad kita melambaikan tangan dan mencium tangan kita seperti ini, melambaikan tangan ke Hajar Aswad, lalu kita mencium dan seperti gitu ya. Ini ustadznya sedang memberitahu caranya mengangkat tangan atau melambaikan tangan lalu mencium tangan kita. Setelah itu diterangkan tentang Hijir Ismail dan Makom Ibrahim. Di sini diterangkan ya, supaya jangan masuk ke Hijir Ismail karena nanti akan membatalkan tawaf kita ya. Selanjutnya ini masih diterangkan tentang posisi-posisinya untuk pintu Ka'bah ya. Di situ ada multazam ya, tempat yang paling mustajab untuk berdoa yang terletak antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ya, yang tempat untuk berdoa ya, nanti suruh sholat di depan pintu Ka'bah ya, lurus saja, nggak usah di depan persis. Sekarang tinggal kita sa'i ya, atau lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah seperti ini, disimulasikan atau dipraktekkan ya. Kita lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah, dari Bukit Marwah ke Safa ya, bolak-balik seperti ini. Jadi cukup ada gambaran ya, saat nanti kita di sana kita bisa sedikit mengetahui ya tentang
ibadah yang akan kita laksanakan ya. Ini kembali ke Bukit Safa ya, tadi dari Marwah Safa, nanti disuruh saat ada lampu hijau kita lari-lari kecil lagi seperti ini ya, sedang dipraktekkan oleh pembimbing ataupun ustadznya ya. Nah setelah itu dikasih tahu cara menghitungnya, lari saat sa'i dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa itu dihitung 2, jadi supaya tidak salah ya dalam sa'i, diterangkan cukup detail ya oleh ustadznya. Saya mendengarkan dan mengingat-ingat ya. Insya Allah nanti saat di sana jadi tidak lupa. Ustadznya menerangkan kembali apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan saat melaksanakan ibadah umroh ya. Terus ini juga di dalam buku panduan ada ya, doa-doanya juga ada. Jadi teman-teman jangan khawatir saat nanti melaksanakan ibadah umroh, di situ ada bimbingan atau buku panduan saat umroh ya. Ini hampir selesai ya untuk memberi keterangan tentang ibadah yang kita lakukan tadi. Setelah itu baru tahalul ya, mencukur rambut. Namun di sini kan nggak ada prakteknya ya, nanti tinggal di sana saja ditunggu dan bisa selesai saat pelaksanaan umroh tinggal ke Masjid Nabawi. Oke, terima kasih telah menonton, semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.